Salam damai sejahtera Tuhan, puji Tuhan buat perjumpaan kali ini. Dan kita akan berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Marilah saudara kita bersatu di dalam doa. Buat kebaikan Tuhan kami bersyukur, dan di dalam kebaikan-Mu ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, dan kami juga mau melakukannya dalam hidup kami dengan kekuatan yang daripada Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku, pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40, lalu dilanjutkan ke ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-49, yang demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu peristiwa di negara kita yang menceritakan tentang di suatu desa, di mana desa itu merupakan desa yang dikatakan sangat minim pasokan air, sehingga setiap kali penduduk desa berusaha untuk menanam apapun juga, dapat dipastikan bahwa semuanya akan berakhir dengan hasil yang sia-sia. Nah, pada waktu itu saudara, ada seseorang yang pada waktu itu dia begitu memikirkan, berupaya bagaimana caranya supaya desanya ini bisa menjadi desa yang subur seperti desa-desa yang lain. Nah, pada akhirnya bapak ini dengan dia berpikir keras, dengan dia berupaya keras dan bekerja keras, dia pada akhirnya memanfaatkan pohon-pohon bambu yang ada di desanya, lalu dia susun sedemikian rupa sampai dikatakan panjangnya itu bisa kiloan meter, dengan tujuan supaya bisa menghantar air yang ada di mata air yang lumayan jauh dari desanya ke petak sawah yang ada di desanya. Nah, singkat cerita saudara, setelah uji coba yang dilakukan oleh si petani ini, rupa-rupanya saudara, upayanya itu mendatangkan keberhasilan. Pada akhirnya si petani itu pun mengajak penduduk desa yang lain untuk bersama-sama bergiat menyalurkan mata air yang letaknya jauh, tidak lagi dengan bambu, tetapi mereka berupaya bergotong royong pada akhirnya mengupayakan supaya mereka bisa membuat pipa yang disambung-sambung untuk bisa mengairi air ke sungai-sungai, ke pematang sawah yang mereka miliki. Dan akhirnya desa itu pun menjadi desa yang subur. Lalu ada satu desa lagi di Pulau Jawa yang sangat berlimpah dengan tanaman pohon kelapa. Karena sangat berlimpahnya pohon kelapa, sampai yang namanya buah kelapa itu
sama sekali tidak ada harganya. Bahkan kadang-kadang ada banyak buah kelapa yang dibiarkan ada di sekitar tanaman, di sekitar pohon kelapa tanpa dibuat, tanpa dimanfaatkan sedikit pun. Sampai pada akhirnya saudara, ada satu kelompok PKK yang berpikir keras, ya, bagaimana caranya supaya buah kelapa yang terdapat di desa mereka pada akhirnya dapat mendatangkan manfaat yang baik untuk kehidupan mereka. Dan akhirnya ibu-ibu PKK ini pada akhirnya berembuk dan mereka pada akhirnya memanfaatkan buah kelapa itu dan dijadikan oleh mereka minyak kelapa. Dan apa yang terjadi saudara? Pada akhirnya apa yang diupayakan oleh ibu-ibu PKK itu dapat mendongkrak kehidupan ekonomi keluarga-keluarga di desa tersebut. Nah saudara, 1 Samuel 17 yang kita baca yang bercerita tentang Daud yang harus berhadapan dengan orang Filistin yaitu Goliat. Di sini kita ini juga berjumpa dengan Daud yang dapat memanfaatkan apa yang bisa ia manfaatkan yang ada di sekitarnya. Dalam firman Allah pada saat ini kita menemukan bahwa Daud memanfaatkan tongkat, dia memanfaatkan batu sungai sebagai senjata untuk dia bisa mengalahkan Goliat. Dan dengan senjata, dengan tongkat, dengan batu sungai yang dimanfaatkannya, akhirnya Daud dapat mengalahkan orang Filistin itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang juga sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Ada banyak hal yang juga sudah Tuhan hadirkan, Tuhan berikan buat kita. Tapi masalahnya pada saat ini adalah, sudahkah kita memanfaatkan semua yang kita punya yang adalah pemberian Allah untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang menjadi berkat, untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pada saat ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah bahwa dalam kehidupan ini marilah kita mau berupaya memanfaatkan apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Marilah kita memakai kehidupan kita masing-masing supaya hidup saudara dan saya pun benar-benar adalah hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna, hidup yang menjadi berkat bagi sesama seperti yang Tuhan mau. Ingatlah saudaraku, Allah mempercayakan kehidupan. Allah mempercayakan banyak hal dalam kehidupan ini. Pasti Allah juga mau kita dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong untuk kita bisa memanfaatkan anugerah apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan kehendaknya. Amin.